Chapter 106 Kelelahan Mental. Lin Yan tidak tahu harus berkata apa karena manual kultivasi tersebut tentu sangat cocok untuknya dan bisa dikatakan itu seperti memang khusus dibuat untuknya. Manual kultivasi ini sungguh hebat. Hanya bagian pertama saja pasti akan membuat kekuatan meningkat dalam margin yang sangat besar. Aku sangat penasaran siapa sebenarnya yang menciptakan manual kultivasi ini. Apakah itu sang kaisar manusia? Lin Yan berbicara sendiri karena keterkejutannya. Lebih baik aku mulai melatih manual ini ketika mencapai Sekte Naga Langit karena tampaknya butuh waktu dan pemahaman tinggi untuk mengolahnya. Lin Yan membuang pemikirannya saat ini dan kembali ke sisi Huan Kai. Tetapi, sebelum itu Lin Yan mengambil semua cincin ruang milik anggota kelompok kalajengking merah serta cincin ruang mayat yang telah menjadi debu. Lin Yan hanya memeriksa cincin ruang mayat yang telah menjadi debu dan sangat terkejut dengan isinya. Di dalam cincin ruang itu sangat banyak koin emas walaupun mungkin koin emas miliknya lebih banyak. Juga, yang membuatnya sangat bersemangat adalah jumlah batu spiritual yang mencengangkan. Aku tidak menyangka bahwa cincin ruang ini memiliki sekitar 10.000 batu spiritual. Siapa pemilik cincin ruang ini? Karena penasaran, Lin Yan pun memeriksa benda lainnya walaupun tidak ada yang berharga menurutnya. Tetapi, ketika melihat beberapa token, wajah Lin Yan sedikit gelap dan tahu siapa pemilik cincin ruang tersebut. Oh, klan Zhu. Aku tidak menyangka bahwa klan yang menerbitkan musuh ternyata mencoba menyerang kami. Sekte Naga Langit pasti tidak akan percaya karena aku tidak memiliki bukti. Cincin ruang ini pasti milik Patriark Klan Zhu. Sudah pasti Klan Zhu saat ini hanya memiliki beberapa orang kuat. Lin Yan yang menahan emosinya pun tersebut sedikit kejam. Tetapi Lin Yan membuang pemikirannya saat ini karena merasa tidak perlu berurusan dengan klan Zhu karena sudah memanen pembendaharaan klan Zhu yang berada di tangan Patriark Klan Zhu. Lin Yan pun melihat sekelilingnya sejenak dan berpikir kembali apakah perlu berkultivasi. Tetapi ia membuang pemikirannya karena tempat seperti itu tidak cocok untuk kakaknya yang sedang terluka parah. Ketika Lin Yan memeriksa Huan Kai sekali lagi sebelum mengangkatnya, ia sangat terkejut bahwa Huan Kai telah mencapai tingkat Xiantian tahap ke-8. Lin Yan juga memeriksa kultivasinya dan tercengang juga seperti seorang idiot super. Kapan kultivasiku mencapai tingkat Xiantian tahap ke-8 juga? Tanya Lin Yan tidak percaya saat memeriksa kultivasinya sendiri. Apakah itu berhubungan dengan masuknya ki dalam jumlah besar sebelumnya ke dalam tubuhku saat menyentuh tulisan-tulisan kuno itu? Lin Yan sedikit ragu walaupun hanya itu spekulasi yang bisa ia buat. Karena mengira itulah penyebabnya, Lin Yan tidak berpikir banyak lagi dan langsung mengangkat Huan Kai dan membawanya keluar dari tempat itu. Sekte Naga Langit, Pelantara Dalam. Sudah lebih dari 3 bulan Lin Yan dan Huan Kai pergi. Saat ini, beberapa murid lainnya juga telah berhasil menyelesaikan ujian masuk Pelantara Dalam. Tentu saja beberapa dari mereka juga Lin Yan kenal dengan jelas. Gu Yuena, Gu Yin, Li Hao, Ye Quan, Yi Zong. Semuanya telah berhasil masuk ke Pelantara dalam beberapa waktu lalu.
Tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil menyelesaikan misi secepat Lin Yan dan Huan Kai. Saat ini, terlihat Gu Yuena dan Gu Yin yang sedang berkeliling di pelantara dalam Sekte Naga Langit. Mereka baru tiba selama kurang dari seminggu. Saat melakukan ujian masuk pelantara dalam, keduanya juga terkejut bahwa Lin Yan dan Huan Kai menyelesaikan misi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Li Hao pun terkejut dengan berita tersebut. Saat ini Gu Yuena telah mencapai tingkat Xiantian tahap ketiga dan Gu Yin mencapai tingkat Xiantian tahap kedua. Bisa dikatakan bahwa peningkatan keduanya sangatlah cepat. Tetapi, jika keduanya mengetahui tingkat kultivasi Lin Yan dan Huan Kai, Gu Yuena dan Gu Yin tidak akan bisa berkata-kata. Kakak, aku tidak dapat menemukan informasi tentang Lin Yan sama sekali. Gu Yin berkata dengan nada sedih karena ketika mencapai pelantara dalam Sekte Naga Langit, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari pujaan hatinya. Wajah Gu Yuena bergerak-gerak tidak karuan karena sepupunya yang lebih muda itu tidak pernah membahas sesuatu yang lain selain Lin Yan. Ini adalah perbincangan yang sangat membosankan bagi Gu Yuena. Ia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal romantis dan hanya menganggap Lin Yan sebagai teman dan ia sangat tertarik bagaimana bisa Lin Yan sekuat itu. Tidak lebih. Tidak seperti Gu Yin yang setiap saat akan berbicara tentang Lin Yan dengan antusias. Hal itu membuat telinga Gu Yuena sakit. Lah selalu mencoba mencari topik pembicaraan dengan sepupunya itu tetapi tetap berakhir tentang Lin Yan. Gu Yin, tidak bisakah kau dalam satu hari saja tidak membicarakannya? Gu Yuena menatap Gu Yin dengan tatapan bau dan sangat ingin mencekik sepupunya itu karena hanya Lin Yan. Lin Yan dan Lin Yan saja setiap waktu. Ada apa denganmu? Tidak bisakah aku membicarakannya? Apakah kau tertarik juga dengan Lin Yanku sehingga kau marah jika aku menyebutnya? Gu Yin menatap Gu Yuena dengan tatapan curiga dan waspada. Mendengar semua yang dikatakan Gu Yin, Gu Yuena hampir tidak dapat menahan emosinya. Dan kata-kata Gu Yin, Lin Yanku, membuat Gu Yuena ingin membongkar kepala Gu Yin dan mencari tahu kenapa kata seperti itu bisa keluar dan kenapa di kepala sepupunya itu cuma ada Lin Yan dan Lin Yan. Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak tertarik padanya. Gu Yuena benar-benar ingin menghajar sepupunya itu kali ini. Gu Yin hanya menyipitkan matanya dan menatap Gu Yuena dengan tatapan tidak percaya sedikitpun. Anak ini. Gu Yuena menggertakkan giginya dengan kuat. Kalau kau tidak percaya, aku tidak akan mengatakan tentang informasi yang aku temukan kemarin tentang Lin Yan. Gu Yuena mendengus. Apa? Cepat katakan. Gu Yin langsung memegang kedua tangan sepupunya itu dan menatapnya dengan mata memohon seperti bayi. Mulut Gu Yuena terbuka dan tertutup beberapa kali karena tidak menyangka bahwa Gu Yin akan tergila-gila sampai seperti itu kepada bocah bau yang bernama Lin Yan. Baiklah. Jika aku mengatakannya, kau harus rajin berkultivasi karena dalam beberapa hari ini kau hanya bepergian ke sana kemari mencarinya. Gu Yuena membuat syarat. Karena keadaan sepupunya itulah akhirnya ia mencari informasi tentang Lin Yan juga. Gu Yin mengangguk seperti ayam mematuk biji-bijian dan langsung setuju begitu saja.
Gu Yuena menghela napas panjang lalu menceritakan tentang tempat tinggal Lin Yan dan Huan Kai serta tentang keduanya yang telah pergi 3 bulan lebih menjalankan misi. Sebelum Gu Yuena berkata tentang kesepakatan mereka, Gu Yin langsung menghilang dalam sekejap dari hadapannya dan sudah pasti dia akan pergi ke tempat tinggal Lin Yan dan Huan Kai. Dasar bocah sialan. Apa yang dilihat oleh Gu Yin dari Lin Yan itu? Dia memang tampan tetapi tidak terlalu jantan. Dan juga, Lin Yan, aku akan mematahkan barangmu jika kau menyakiti sepupuku. Gu Yuena kesal ketika mengingat Lin Yan yang mengambil misi keluar sekte sehingga adiknya tampak seperti wanita idiot kehilangan cinta saat ini. Tidak tahu kapan, Gu Yuena merasa dirinya menjadi pengasuh untuk Gu Yin saat ini. Ia pun menghela nafas lelah karena kelelahan mental menghadapi Gu Yin. La pun pergi menyusul adiknya itu. Chapter 107 kembali. Lembah Naga. Saat ini Lin Yan terus bergerak keluar dari Lembah Naga. Walaupun tempat itu sangat bagus untuk berkultivasi, ia tidak mau mengambil resiko. Sebab, Huan Kai saat ini sedang dalam keadaan tidak baik. Jika Qi di tempat itu merasuki tubuh kakaknya dan tidak dicerna, Lin Yan takut terjadi sesuatu yang buruk sehingga ia membawanya keluar. Dalam perjalanan, Lin Yan selalu menghindari para binatang roh yang tampak semakin kuat dari waktu ke waktu. Lin Yan sadar bahwa suatu hari nanti kekuatan para binatang roh di tempat itu akan sangat mengerikan. Namun, dari catatan yang ditinggalkan oleh klan Kunozu, mereka tidak akan bisa keluar dari Lembah Naga karena semuanya terkait dengan tempat itu. Sudah hampir seminggu Lin Yan terus bergerak keluar. Setelah beberapa kali beristirahat. Namun, Huan Kai masih tidak kunjung sadar yang membuat Lin Yan semakin khawatir. Setelah lebih dari seminggu, Lin Yan yang membawa Huan Kai pun telah keluar dari Lembah Naga. Ia menghela nafas panjang dan menatap Huan Kai yang berada di pelukannya. Lin Yan sadar bahwa Huan Kai pasti mengalami pertarungan sulit. Karena suatu hal, mental Huan Kai tampak sangat kelelahan yang membuatnya tidak sadar sampai saat ini. Lebih baik aku kembali ke Sekte Naga Langit. Ini adalah yang terbaik, gumam Lin Yan. Ia tidak tahu bahwa sudah hampir 4 bulan ia keluar menjalankan misi. Ia tidak peduli lagi dengan misi itu dan denda yang harus ia bayar. 2 minggu kemudian, saat ini terlihat Lin Yan yang sudah mendekat ke Sekte Naga Langit. Di punggungnya terlihat Huan Kai yang sudah sadar. Namun, kondisinya tidak bagus dan tidak bisa berjalan seorang diri. Tidak ada cara lain selain Lin Yan harus menggendongnya kembali ke Sekte Naga Langit. Kita hampir tiba, kakak. Ucap Lin Yan saat sedang melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Di kejauhan, terlihat gerbang pelantara dalam Sekte Naga Langit. Maaf merepotkanmu, Yaner. Bisik Huan Kai. Tidak masalah. Saat ini kau sedang terluka. Sudah tugasku untuk melakukan ini. Balas Lin Yan. Huan Kai merasa sangat senang mendengarnya. Awalnya ia sangat ketakutan terjadi sesuatu pada adiknya itu. Ketika ia sadarkan diri, hal pertama yang ia tanya adalah kondisi Lin Yan dan tidak memerhatikan luka-lukanya sendiri. Memperhatikan Lin Yan merasa sangat hangat karena tahu
bahwa Huan Kai sangat menyayanginya. Tetapi Huan Kai tidak menceritakan apa yang terjadi saat itu agar Lin Yan tidak merasa bersalah. Juga, ia mencoba memeriksa tubuh Lin Yan dan tidak menemukan apapun yang aneh walaupun Lin Yan merasa bingung kenapa Huan Kai memeriksa tubuhnya dengan cermat. Ketika mencapai gerbang Sekte Naga Langit, para murid yang menjaga gerbang tidak terlalu heran melihat keduanya yang datang dengan kondisi satu orang terluka. Sebab, itu adalah hal yang biasa terjadi bagi murid yang mengambil misi di luar sekte. Bahkan banyak yang tidak kembali karena tewas di luar sana. Setelah menunjukkan tokennya dan milik Huan Kai, para murid yang menjaga gerbang pun membiarkan keduanya masuk. Kita akan membayar denda terlebih dahulu. Walaupun kita tahu apa sebabnya yang terjadi pada tempat itu, tetap saja kita tidak bisa melapor karena penyelesaian misi tidak disahkan oleh klan Zhu. Ucap Lin Yan sambil perlahan berjalan ke arah aula misi. Ya. Huan Kai hanya mengangguk setuju. Lin Yan pun membawa Huan Kai ke aula misi untuk membayar denda. Ketika mencapai tempat itu, Lin Yan langsung menghampir tempat penyerahan misi. Ia langsung memberikan kertas lembar misi yang ia ambil sebelumnya. Misi gagal. Tidak mengherankan sama sekali. Tetua yang menjaga tempat itu berkata setelah memeriksa dokumen pengambilan misi Lin Yan dengan tingkat kultivasi Xiantian tahap kedua dan keempat. Tetapi tetua tersebut mengerut ketika memeriksa tingkat kultivasi milik Lin Yan dan Huan Kai yang berada di punggungnya. Bagaimana cara kalian menerobos 5 dan 4 tahap selama 4 bulan? Tetua itu bertanya dengan nada tidak percaya. Karena keterkejutannya, ia pun tidak menahan suaranya sama sekali. Semua murid dan tetua yang ada di sana tentu sangat terkejut mendengarnya. Semua mata kini tertuju pada Lin Yan yang sedang menggendong Huan Kai. Kami memiliki pertemuan keberuntungan yang membuat kultivasi kami meningkat cepat. Berapa denda atas kegagalan misi? Tanya Lin Yan langsung karena sudah sangat ingin kembali ke kediamannya. Tetua tersebut tersadar dari keterkejutannya dan mengatakan jumlah denda kegagalan misi. Setelah Lin Yan menyerahkan denda, ia pun langsung pergi dari tempat itu. Semua murid yang ada di sana memiliki mata panas karena ingin tahu apa yang ditemukan oleh keduanya sewaktu menjalankan misi. Jika bisa, semua murid ingin membeli sumber daya yang ditemukan oleh Lin Yan. Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan itu semua. Ia pun pergi menuju kediamannya. Ketika mencapai tempat kediamannya, ia terhenti di tengah jalan karena tidak jauh di depan sana. Ia melihat dua sosok yang sedang berkultivasi tepat di luar penghalang yang ia ciptakan. Tampaknya kita memiliki tamu, ya Ner. Huan Kai berkata sambil terkikik dan tatapannya tidak bisa beralih dari Guyin. Keduanya tentu saja Gu Yuena dan Gu Yin yang telah masuk ke pelantara dalam Sekte Naga Langit. Karena Gu Yin selalu berkultivasi di tempat itu, Gu Yuena akhirnya menyerah dan menemani sepupunya itu. Lin Yan terdiam saat mendengar apa yang Huan Kai katakan. Ia pun menghela nafas lelah dan berjalan perlahan ke kediamannya. Gu Yuena dan Gu Yin langsung membuka mata mereka ketika merasakan ada yang mendekat. Saat menatap Lin Yan dan Huan Kai, Gu Yin pun langsung melompat ke depan dengan wajah penuh kerinduan.
Sementara itu, Gu Yuena menatap Gu Yin dengan tatapan bau lalu melihat ke arah Lin Yan dengan tatapan kesal. Lin Yan, aku telah menunggumu. Apa yang terjadi pada kakak? Tanya Gu Yin terkejut dan sedikit panik saat melihat kondisi Huan Kai. Kakak, sungguh tidak tahu malu. Gu Yuena berkata dalam hati. La pun perlahan mendekat ke arah Lin Yan juga. Gu Yin tentu saja akan memanggil Huan Kai sebagai kakak karena Lin Yan juga seperti itu. Huan Kai membuka tutup mulutnya karena sangat mengerti arti perkataan Gu Yin. Tetapi ia tetap hanya diam dan menyerahkan sisanya kepada adik kecilnya. Kami mengalami kecelakaan saat menjalankan misi. Jawab Lin Yan lalu melanjutkan. Lalu, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tentu saja kami menunggu kedatanganmu. Gu Yuena menjawab dengan nada tidak senang kepada Lin Yan. Gu Yin melototi Gu Yuena karena membentak pujaan hatinya yang telah ia nanti-nanti selama ini untuk bertemu. Melihat sepupunya yang melototinya dengan instes, Gu Yuena tidak bisa berkata apa-apa dan hanya melototi balik karena tidak puas dengan sikap Gu Yin yang tampak lebih memilih Lin Yan daripada dirinya sendiri. Lin Yan menghela nafas panjang melihat kedua wanita tak masuk akal itu lalu berbicara. Ayo kita masuk lebih dulu. Chapter 108 Tinggal bersama. Lin Yan berjalan perlahan menuju kediamannya sambil menggendong Huan Kai yang masih belum bisa berjalan. Gunakan ini sebagai formula untuk memasuki penghalang. Jika tidak, kalian tidak akan bisa masuk. Lin Yan menyerahkan sebuah kertas yang memiliki tulisan kaligrafi. Gu Yuena dan Gu Yin tentu paham tentang hal tersebut. Tetapi mereka tidak tahu bahwa penghalang itu dibuat secara pribadi oleh Lin Yan. Keduanya hanya berpikir bahwa penghalang itu adalah pertahanan standar yang dimiliki oleh semua bangunan yang disewakan oleh sekte. Ketika mereka masuk ke dalam penghalang, Gu Yuena dan Gu Yin sangat terkejut dengan kepadatan Qi yang ada di tempat itu. Keduanya bertanya-tanya berapa harga sewa kediaman milik Lin Yan. Walaupun begitu, mereka tidak bertanya sama sekali. Sesudah itu, Lin Yan yang menggendong Huan Kai, memimpin Gu Yuena dan Gu Yin ke ruangan tamu kediamannya. Lin Yan menaruh Huan Kai di sebuah tempat duduk yang sangat nyaman dengan hati-hati karena takut melukai kakaknya jika ada kesalahan sedikit saja. Setelah Lin Yan duduk juga, ia menatap ke arah Gu Yuena dan Gu Yin yang berada di hadapannya yang telah duduk juga tanpa dipersilahkan. Lalu, apakah hanya menungguku tujuan kalian berkultivasi di luar penghalang? Tanya Lin Yan penasaran. Ya, jadi apa lagi? Kau tampak tidak senang jika kami datang kemari Lin Yan. Gu Yuena cemberut saat mendengar pertanyaan Lin Yan. Bukannya aku tidak senang. Tetapi kalian lebih baik berlatih keluar daripada berdiam diri berkultivasi. Bukan hanya tingkat kultivasi yang menentukan kekuatan seorang kultivator. Pengalaman pertempuran pun sangatlah berpengaruh. Lin Yan menjelaskan. Kami akan mengambil misi setelah ini Lin Yan. Tetapi, apakah aku bisa mengambil misi bersamamu? Tanya Gu Yin. Lin Yan menatap ke arah Gu Yin dengan seksama. La tentu tahu tujuan wanita itu adalah untuk dekat bersamanya. Tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menolaknya. Kau tidak akan bisa mengikuti misi yang kami ambil nantinya karena sangat berbahaya.
Kultivasi kalian berdua terlalu rendah. Huan Kai yang mengerti adiknya tidak bisa menolak, membuka suara karena tahu bahwa perkembangan Guyin akan terhalang karena tidak akan pernah bertarung nantinya. Sebab, sudah pasti misi yang mereka ambil adalah misi kelas A. Kenapa kau tampak sangat meremehkan kami? Aku sudah mencapai tingkat Xiantian tahap ketiga. Gu Yuena tidak setuju dengan pernyataan Huan Kai. Ya. Lagi pula kau sedang terluka. Pasti Lin Yan membutuhkan rekan untuk menjalankan misi. Dari lukamu itu, bisa dipastikan bahwa mungkin butuh waktu 2 bulan untuk pulih. Lanjut Guyin. Bukannya aku meremehkan kalian berdua. Tetapi, kami pasti akan terus-menerus mengambil misi minimal kelas A. Balas Huan Kai. Gu Yuena dan Guyin terkejut dengan perkataan Huan Kai. Keduanya memeriksa Lin dan Huan Kai dengan seksama tetapi tidak dapat melacak tingkat kultivasi keduanya. Walaupun Gu Yuena dan Guyin telah mencapai tingkat Xiantian, tidak akan semudah itu melacak tingkat kekuatan Lin Yan dan Huan Kai berkat teknik penyembunyian Qi yang berasal dari kakek Lin Yan. Mungkin hanya kultivator tingkat alam roh yang bisa melacak mereka saat ini. Apa tingkat kultivasi kalian berdua? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Bahkan untuk kultivator tingkat Xiantian tahap ke-9 pun bisa dilacak oleh kami. Gu Yuena merasa sangat penasaran saat ini dan tentang kenapa Lin Yan dan Huan Kai hanya mengambil misi minimal kelas A. Kami berdua telah mencapai tingkat Xiantian tahap ke-8. Kau harus mengerti sampai di sini. Balas Huan Kai. Apa? Bagaimana bisa? Gu Yuena langsung berdiri karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Huan Kai. Begitu juga dengan Guyin. Ia hanya menatap keduanya dengan tatapan tidak percaya. Untuk apa kami berbohong? Lin Yan menghela nafas panjang dan melanjutkan. Misi kelas B tidak akan lagi membuat kami tumbuh. Biar aku beritahu satu hal. Seorang kultivator akan lebih cepat tumbuh di bawah tekanan. Gu Yuena duduk kembali dan memasang ekspresi rumit di wajahnya. Ia tidak menyangka bahwa Lin Yan akan meninggalnya begitu jauh. Dahulu pertama kali ia bertemu Lin Yan, kultivasi mereka berada di tingkat yang jauh berbeda. Sementara Guyin hanya merasa malu karena awalnya ia sangat bangga dengan peningkatannya. Tetapi, bila dibandingkan dengan Lin Yan dan Huan Kai, peningkatan kultivasinya bisa dikatakan sangat lambat seperti siput. Bagaimana cara kalian meningkat begitu cepat? Tanya Gu Yuena serius. Karena mendapatkan sebuah pertemuan keberuntungan. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Wajah Gu Yuena terlihat kesal dengan jawaban Lin Yan. Tetapi ia tidak memaksa Lin Yan untuk memberitahunya. Lin Yan, bisakah aku tinggal di sini? Jika aku tinggal di sini, kultivasiku akan meningkat sangat cepat. Guyin meminta hal aneh dengan wajah malu-malu. Permintaan Guyin membuat Gu Yuena tercengang. Apakah sepupunya itu tidak ingin tinggal lagi bersamanya hanya karena seorang pria? Lin Yan menatap Guyin dengan tatapan kosong penuh arti yang membuat Guyin semakin merasa malu. Karena permintaan itu, Lin Yan menatap ke arah Huan Kai untuk meminta pendapat.
Tetapi Huan Kai hanya memalingkan wajahnya karena merasa bahwa Lin Yan memang perlu dekat dengan seorang wanita agar membuat dirinya sedikit santai tidak serius setiap saat. Gu Yin sangat senang melihat reaksi Huan Kai. Baiklah, kau bisa tinggal di tempat ini. Lin Yan hanya bisa menyerah karena tampak bahwa Huan Kai tidak keberatan sama sekali. Bagaimana denganku? Tanya Gu Yuena dengan nada tidak puas. Lin Yan tidak bisa berkata-kata saat menatap wanita yang tidak masuk di hadapannya. Gu Yin juga menatap sepupunya dengan mata putih yang menyiratkan. Ternyata benar bahwa kau memang tertarik kepada Lin Yanku. Tatapan aneh Gu Yin membuat Gu Yuena semakin kesal. Ia benar-benar ingin menghajar sepupunya itu saat ini. Baik, baik. Kalian berdua bisa tinggal di sini. Lin Yan hanya bisa menghela nafas lelah. Gu Yuena langsung memasang wajah cerah tetapi Gu Yin hanya menatap sepupunya itu dengan tatapan waspada. Masih ada beberapa kamar terisasa. Kalian bisa tinggal di kamar apa saja. Dan aku juga meminta bantuan kalian untuk merawat kakak jika aku sedang tidak ada di sini. Hanya itu yang Lin Yan minta karena merasa bahwa tidak ada ruginya membiarkan keduanya tinggal di kediamannya karena bisa merawat kakaknya juga ketika ia pergi. Tenang saja. Aku pasti akan merawat kakak dengan baik. Gu Yin langsung berjanji dengan wajah yang sangat serius yang membuat Gu Yuena semakin terdiam. Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya lalu mengangkat Huan Kai dan membawanya ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Gu Yuena dan Gu Yin pun pergi ke kamar masing-masing untuk mulai berkultivasi dengan serius. Mereka sadar bahwa tinggal di kediaman Lin Yan akan membuat kultivasi mereka meningkat sangat cepat. Setelah mengantar Huan Kai, Lin Yan masuk ke ruangannya dan mulai duduk bersila. Lapisan pertama Kitab Seni Surgawi, Tubuh Dewa Naga. Batin Lin Yan dengan senyum kecil. Ia pun langsung mulai mempelajari manual itu karena ingin tahu efek seperti apa yang ia dapatkan ketika mencapai lapisan pertama tingkat bawah. Chapter 109 Bintang Keberuntungan. Kitab Seni Surgawi, Tubuh Dewa Naga memiliki 3 lapisan besar dan 3 tingkat sub kecil. Manual ini tidak pernah diketahui oleh siapapun bahkan untuk klan Zhu itu sendiri yang menjaga peninggalan sejarah di Lembah Naga karena sedari awal, Kaisar Manusia sudah menciptakan tempat itu sebelum klan Zhu pindah ke Lembah Naga. Saat sedang mengolah manual itu, Lin Yan sangat mengerti bahwa tingkat kesulitan untuk memahaminya berada di luar perkiraan. Tubuh Lin Yan menyerap ki di tempat itu dengan sangat rakus. Saat mengolah manual, Lin Yan merasakan bahwa sel-sel dalam tubuhnya menggeliat dan tampak sangat marah. Ki yang diserap oleh tubuh Lin Yan dengan paksa bergabung dengan setiap jaringan di tubuhnya. Ketika penyerapan itu, sangat terlihat bahwa setiap bagian kecil sel di tubuh Lin Yan diperkuat ke tingkat yang sangat berbeda. Persyaratan untuk meningkatkan manual itu adalah sumber daya yang sangat besar karena manual itu merupakan khusus dibuat untuk memperkuat tubuh ke level yang tidak dapat dipastikan. Waktu terus berlalu dan Lin Yan pun membuka matanya sambil menghembuskan nafas panjang. Bahkan untuk memasuki lapisan pertama tingkat bawah pun sangat sulit. Lin Yan mengerutkan keningnya karena merasa sangat aneh tentang manual tersebut. Jika dipikir-pikir kembali,
Itu adalah sebuah manual tubuh sehingga Lin Yan membuat peningkatan kepada tubuhnya menggunakan Qi sesuai dengan apa yang tercatat di manual tersebut. Tetapi ia tidak bisa memasuki lapisan pertama sama sekali dan tampak seperti ada penghalang yang membuatnya tidak bisa maju lebih jauh walaupun tubuhnya terus diperkuat. Apakah aku melewatkan sesuatu? Batin Lin Yan dan mulai membaca lapisan pertama kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga sekali lagi. Setelah membacanya, tidak ada yang salah sama sekali yang membuat Lin Yan semakin bingung saat ini. Lin Yan kemudian menutup matanya dan mencoba kembali. Beberapa hari kemudian, ia membuka matanya lagi karena memiliki hasil yang sama. Ini adalah pertama kalinya Lin Yan gagal memahami sesuatu. Dalam beberapa jam, Lin Yan terus merenung apa yang salah dengan cara yang ia lakukan terapi tidak menemukan jawabannya. Karena itu, ia pun berdiri karena perutnya sudah merasakan lapar. Sudah lebih dari seminggu ia tidak makan sama sekali. Walaupun begitu, Lin Yan tidak menyerah sama sekali tentang kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga. Bukan sifatnya untuk berhenti mempelajari sesuatu ketika sudah memutuskan untuk memulai. Saat berjalan keluar pun, Lin Yan tetap berpikir di mana letak kesalahan yang ia buat. Gu Yin yang sedang bersantai karena baru selesai berkultivasi pun melihat Lin Yan yang keluar dari ruangannya. La merasa heran karena Lin Yan tampak seperti sedang berpikir keras. Lin Yan, apa yang terjadi? Tanya Gu Yin penasaran. Lin Yan tersadar dari lamunannya karena suara Gu Yin. Tidak ada apa-apa. Apakah kamu tidak ingin memakan sesuatu? Mata Gu Yin cerah mendengarnya. Ia tidak menjawab tetapi bertanya balik. Apakah kau lapar? Tunggu. Aku akan membuatkan sesuatu. Tanpa menunggu jawaban Lin Yan, Gu Yin menghilang seketika untuk memasak sesuatu untuk Lin Yan. Lin Yan tidak tahu harus bereaksi seperti apa saat ini. Ia pun duduk lalu berpikir kembali tentang manual yang ingin ia olah. Tanpa disadari oleh Lin Yan, sudah sangat banyak hidangan yang ada di hadapannya disediakan oleh Gu Yin. Lin Yan. Gu Yin memanggil Lin Yan dengan nada aneh karena wajah Lin Yan tampak terus berpikir keras. Lin Yan tersadar kembali dan menatap ke arah Gu Yin. La pun melihat ke meja di hadapannya dan sudah sangat banyak hidangan mewah. Makanlah lebih dulu, ucap Gu Yin dengan senyum di wajahnya. Lin Yan tidak sopan sama sekali dan langsung melahap satu persatu hidangan yang dibuat oleh Gu Yin. Tentu saja Gu Yin sangat senang melihat bahwa Lin Yan menikmati hidangan yang ia buat dengan sangat cepat. Ia tentu mengerti bahwa Lin Yan makan sangat banyak setelah beberapa kali mereka makan bersama. Setelah Lin Yan selesai makan, Gu Yin menatapnya dengan seksama dan bertanya kenapa Lin Yan tampak selalu melamun. Apa yang sedang kau pikirkan? Mendengar pertanyaan Gu Yin, Lin Yan menghela nafas sedikit dan menjawab, aku sedang mengolah manual khusus yang berhubungan dengan penguatan tubuh. Tetapi aku sama sekali tidak dapat menembus lapisan awal. Manual tubuh. Gu Yin tampak merenung sejenak dan bertanya kembali, seperti apa caramu mengolahnya? Ia sama sekali tidak bertanya tentang manualnya tetapi cara Lin Yan mengolahnya. Aku mulai mengolahnya dan menyerap Qi lalu menggabungkannya ke setiap sel-sel tubuhku seperti yang tercatat di manual itu.
jawab Lin Yan. Gu Yin tampak berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, ia pun kembali berbicara. Kau tahu, klan Gu juga mengolah manual yang tampak seperti manual tubuh. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Kasus untuk klan Gu itu memang seperti sedang meningkatkan kekuatan tubuh, tetapi nyatanya tidak sama sekali. Manual klan Gu ternyata peningkatan tubuh melalui jaringan lainnya, dan itu melalui meridian. Ketika memperkuat meridian, itu ternyata secara otomatis menyalurkannya ke seluruh jaringan tubuh lalu memperkuatnya. Gu Yin menjelaskan. Mata Lin Yan sedikit melebar saat memikirkan hal tertentu. Ia mengingat dengan jelas bahwa manual yang ia olah memungkinkannya untuk melahap sesuatu tanpa memasukkannya ke dalam tubuhnya seperti sebelumnya. Yang artinya, asal kekuatannya itu berada di satu titik, yaitu akar spiritual. Kau memang bintang keberuntunganku, Gu Yin. Seru Lin Yan dan langsung berdiri dan hendak kembali ke dalam ruangannya untuk mengolah manual. Gu Yin di sisi lain terkejut mendengar apa yang Lin Yan katakan. Ia memegang pipinya dengan kedua tangannya sambil berkata, apakah itu sebuah pengakuan? Lin Yan yang belum jauh mendengarnya dengan jelas. Ia hampir tersandung dan tidak bisa berkata-kata dengan pemikiran aneh seorang wanita. Ia pun membuang pemikirannya dan masuk kembali ke dalam ruangan berkultivasi. Sesampainya di dalam ruangannya, Lin Yan langsung duduk bersila dan mengeluarkan 5.000 batu spiritual yang ia dapat dari cincin ruang patriark klan Zhu. Lin Yan tersenyum kecil dan langsung menutup matanya menyerap semua ki yang ada di batu spiritual. Juga, ia sekalian mengolah manual yang baru ia dapatkan. Saat ki memasuki tubuh Lin Yan, ia pun langsung mentransfernya ke dalam akar spiritualnya sekaligus mengolah manual. Akar spiritual Lin Yan tampak bereaksi saat ia mengolah manual tersebut. Ki aneh di dalam tubuhnya pun perlahan merembes. Saat itu terjadi, akar spiritual Lin Yan perlahan berubah sedikit demi sedikit. Akar spiritual adalah dasar bagi semua para kultivator. Ketika mencapai alam roh, itu akan sedikit berubah agar bisa menghasilkan elemen bawaan. Dan kali ini, Lin Yan membuat hal yang sama. Akar spiritualnya yang terletak di sekitar pusar dengan besar seukuran semut pun mulai menumbuhkan akar-akar baru. Itu tampak seperti akar sebuah tumbuhan yang perlahan dewasa. Setelah itu, semua akar-akar baru pun perlahan menyatu ke titik-titik penting jaringan di dalam tubuhnya. Inti Xiantian di dalam tubuh Lin Yan pun yang menghasilkan Qi Xiantian perlahan pudar karena menyatu dengan akar spiritual. Ketika itu terjadi, sebuah batang kecil perlahan tumbuh. Dek, dek, dek. Jantung Lin Yan berdetak cepat dan tahu bahwa ia saat ini di jalur yang benar saat mengolah manual seni surgawi, tubuh Dewa Naga. Chapter 110 Tingkat Alam Roh Tahap Pertama. Kitab Seni Surgawi, Tubuh Dewa Naga. Itu adalah manual yang tampak khusus untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Walaupun namanya manual tubuh, itu sudah mencakup semua peningkatan tubuh, energi dan jiwa. Meskipun lebih condong ke arah penguatan tubuh, namun lapisan pertama manual itu terletak di pengembangan Qi.
Akar spiritual milik Lin Yan yang telah menumbuhkan sebuah batang kecil pun memercikkan listrik, tanda bahwa ia sudah akan bisa menghasilkan elemen melalui Qi-nya. Dan juga, ketika menyerap Qi tanpa langsung memasukkannya ke dalam sel-sel tubuh dan memulai dari akar spiritual, itu perlahan meresap juga ke semua sel-sel tubuh Lin Yan lalu memperkuatnya melalui meridian. Krak, krak, krak. Tulang-tulang di tubuh Lin Yan tampak berdecit. Terlihat bahwa di dalam tulang-tulangnya, bintik-bintik hitam perlahan muncul. Jaringan-jaringan di seluruh tubuh Lin Yan pun mulai menghasilkan listrik samar. Qi di dalam tubuh Lin Yan berputar lebih cepat dari sebelumnya dan penyerapan Qi yang berasal dari batu spiritual pun lebih cepat. Beberapa kali lipat dari biasanya. Bong! Ledakan Qi kecil terlihat di tubuh Lin Yan. Ledakan Qi itu perlahan terkumpul dan membentuk sosok pudar di atasnya. Gur! Sosok itu menggeram sedikit lalu meraung keras. Roar! Duar! Ledakan besar terjadi saat Lin Yan menembus lapisan awal tingkat awal kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga. Ruangan yang ditempati oleh Lin Yan pun meledak. Bahkan kediaman mereka pun berguncang sedikit yang membuat Gu Yin, Gu Yuena dan Huan Kai terkejut. Ledakan Qi yang berbentuk petir hitam menyebar ke segala arah. Tubuh Lin Yan membengkak sedikit dan terlihat sisik-sisik samar di permukaan kulitnya. Tidak lama kemudian, sisik-sisik pudar itu menghilang kembali. Batu spiritual yang ada di hadapan Lin Yan sebelumnya pun telah berubah menjadi bubuk seketika. Lin Yan membuka matanya dan terlihat saat ini matanya berwarna hitam dengan pupil vertikal berwarna emas. Dalam beberapa detik, mata Lin Yan kembali seperti semula. Ini, Lin Yan terkejut luar biasa saat melihat ke arah tangannya. Ia mengedarkan Qi miliknya dan percikan petir hitam muncul seketika yang membuatnya sangat bersemangat. Qi petir hitam, gumam Lin Yan dan langsung memeriksa tubuhnya kembali. La pun sangat terkejut dengan apa yang ia temukan. Tubuhnya kini 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya dan vitalisnya meningkat ke level yang tidak bisa diungkapkan. Bisa katakan, vitalis itu membuat ia semakin kebal dari banyak serangan fatal dan juga tingkat pemulihannya pun lebih cepat dari sebelumnya. Juga, yang membuat Lin Yan sedikit bergetar di tubuhnya adalah apa yang ia tidak sangka-sangka sebelumnya. Kultivasinya kini mencapai tingkat alam roh hanya dalam sekali jalan. Ia menembus 2 tahap sekaligus. Sesuatu seperti ini tidak pernah ia duga sekalipun. Tingkat alam roh tahap pertama. Lin Yan sangat bersemangat karena tidak pernah menyangka hanya dengan mencapai lapisan pertama tingkat awal kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga akan meningkatkan kultivasinya sebanyak itu. Juga, di kepalanya kini tercatat cara menggunakan satu teknik yang bernama jiwa pelahap Raja Naga. Walaupun namanya seperti itu, tetapi teknik itu nyatanya tercipta menggunakan Qi serta kemampuan khusus untuk melahap apa saja yang awalnya sudah ada di dalam tubuh Lin Yan. Tetapi, dengan teknik itu, ia bisa langsung membuat suatu bentuk teknik untuk melahap sejenis Qi secara langsung tanpa menyerapnya perlahan seperti yang sering ia gunakan. Di luar ruangan, terlihat saat ini Gu Yuena dan Gu Yin yang sudah mendekat karena ledakan yang terjadi sebelumnya.
Keduanya tiba di depan ruangan Lin Yan berkultivasi dan pintunya sudah hancur menampilkan sosok Lin Yan di dalam ruangan yang sedang tersenyum senang sambil melihat ke arah tangannya yang selalu memercikkan petir hitam yang tampak sedikit liar. "Lin Yan, apa yang terjadi?" tanya Gu Yuena sambil melihat ke sekeliling ruangan. Semuanya telah berantakan karena terobosan Lin Yan sebelumnya. Gu Yin hanya menatap kosong ke arah Lin Yan karena mengingat tentang perkataan sebelumnya. Apa arti kata bintang keberuntungan? Lin Yan yang masih mabuk akan perasaan kekuatan yang melimpah pun tersadar dan menatap ke arah samping. Ia tercengang sedikit karena ruangannya tidak memiliki pintu lagi dan melihat ke sekelilingnya. Ia tertegun melihat semua yang ada di dalam sana sangat berantakan. "Oh, aku hanya menerobos kultivasiku. Aku tidak menyangka akan memiliki efek seperti ini," Lin Yan berkata dengan nada canggung. "Menerobos?" Mata Gu Yuena menyipit dan wajahnya semakin cemberut. Ia merasa bahwa Lin Yan semakin jauh meninggalkan kekuatannya. Lin Yan perlahan berdiri dan berjalan ke arah Gu Yuena dan Gu Yin. Sesampainya di depan Gu Yin, Lin Yan menepuk-nepuk kepala wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih sebelumnya. Berkatmu, aku melakukan terobosan besar." Gu Yin terlena menatap Lin Yan yang berada di hadapannya. Ia hanya menjadi patung batu dan tidak bisa bereaksi sama sekali. "Hei, sadarlah!" teriak Gu Yuena dari samping. Teriakan itu membuat Gu Yin terkejut dan secara spontan berbicara. "Apakah sebelumnya kau berbicara tentang pengakuan?" La tidak sadar mengatakan itu karena masih terus mengingat kata-kata Lin Yan sebelumnya saat sebelum Lin Yan mulai berkultivasi untuk membuat terobosan. Pengakuan. Apa yang dipikirkan anak ini? Lin Yan tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dikatakan oleh Gu Yin. "Pengakuan apa?" tanya Gu Yuena curiga menatap ke arah Lin Yan. Sebelum ada yang menjawab, suara seseorang terdengar kembali. "Kenapa di sini sangat berantakan? Dan apa suara ledakan sebelumnya?" Ketiganya melihat ke arah sumber suara dan menemukan Huan Kai yang sedang berjalan menggunakan tongkat karena ia hanya bisa menggunakan satu kaki dan satu tangan saat ini. "Kakak, kenapa kau keluar? Kau harus beristirahat agar lukamu pulih lebih cepat." Lin Yan langsung menghampiri Huan Kai dan mengangkatnya kembali untuk mengantarnya ke dalam ruangan. Gu Yuena tidak melihat lagi ke arah Lin Yan. Ia melihat ke arah sepupunya. "Gu Yin, pengakuan apa sebelumnya yang kau katakan?" Mendengar apa yang ditanyakan oleh sepupunya, Gu Yin memerah dan memegang kedua pipinya dengan kedua tangannya. Ia menggumamkan sesuatu yang hanya dimengerti olehnya. Kelakuan Gu Yin membuat Gu Yuena semakin kesal setiap saat. Wajahnya gelap melihat tingkah laku sepupunya yang terlihat dengan jelas sedang jatuh cinta. "Gu Yin, kau harus berkultivasi dengan giat. Jika tidak, mungkin kau tidak akan bisa melihat Lin Yan lagi karena dia pasti akan pergi jauh ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu." Gu Yuena memeringati dan pergi dari tempat itu. Gu Yin tersadar dari fantasinya dan memasang wajah pucat. Ia tentu mendengar tentang apa yang Lin Yan katakan tentang terobosan. Jika jarak kekuatannya dengan Lin Yan semakin melebar, sudah pasti jalan yang mereka ambil juga akan berbeda. Karena itu,
Tekad Gu Yin untuk maju lebih cepat sangat membara. Dan inilah awal bagi kerajaan bintang tidak terlalu mementingkan tentang akar spiritual suatu hari nanti. Karena, dengan kerja keras, hasil tidak akan mengkhianati. Berdambung. Chapter 111 Penemuan luar biasa.